Quick overloading ya. Ya, Pak. Ada dua warna merah membara. Ya, Nah, Bapak Ibu, kalau menemukan warna merah itu jangan sok-sokan langsung dihapus semua. ya. Karena beda warnanya. Walaupun sudah saya jelaskan ya, harus dihapus yang kecil. Yang kecil yang mana Bapak Ibu? Ini 3. Ini pinter nih. Jadi tiga. Ya. Seperti menghapus kenal. Kemudian kita olah tidak usah menjadi apa-apa. Nah, kita cek. Sudah hijau. Sudah hijau. Seperti Pak Dodi yang istrinya hijau. Ada yang merah. Ini harus dihapus meskipun sudah hijau. Karena dia masih 0,136. Ini berapa yang dihapus? Tapi bagus datanya ini. Serius, aku nggak mau muji nggak gitu datanya Bapak itu menggunakan relasi kuasa. Seperti itu. Itu kan 7 kampus, Pak. Ini penelitian keren, Pak, 7 kampus, Pak. Tapi saya tidak melihat kesungguhan di wajah Bapak Ibu. Sungguh sekali, Pak. Oke, berarti kita nyari yang murah aja ya. Atau yang gratis saja. Yang terbaik aja menurut Pak Agus. Nggak apa-apa saya. Nanti saweran juga apa-apa. Nanti yang tulis pertama tambahin sedikit nggak apa-apa. Makasih Pak Agus. Nanti yang tulis pertama itu kan bisa. Enggak, saya udah nggak butuh. Kalau saya udah banyak, cuma cipil udah cukup. Tapi kayak 6. Ya. Nah, ini kan kelihatannya dah. Kalau kita kita tarik, terus nanti kita potong. Nah, ini caranya ini klik tekan kontrol, bukan shift ya, tekan kontrol. Klik biasa. Klik kanan. Kanan begini. Oke. Saya lupa ini Bu. Saya itu buta warna pertama parsial loh Bapak Ibu. Saya Pak WR dua sama warna parsial. Jadi yang kami tahu itu hanya warna dasar Bu. Kalau Ibu suruh saya nyari warna merah marun, jangga itu nggak tahu. Jangganya tahu saya hanya merah, kuning, hijau. Kalau dia tahu, Pak. Ternyata ini kalau tahu Pak. Nah ini kelihatan ya rapi ya. Tapi itu ternyata tidak. Kelihatan belum Pak. Dodi Pak. Kelihatan Pak, Pak. Oke. Jangan sampai. Ya, sudah rapi ya. Jauh-jauh lihat jika gambar-gambar ini. Udah ya, berarti sudah masuk ke GI3 dan GI6. Ini artinya Bu, GI3 itu di sampel penelitian Bapak Ibu menganggap GI3 belum maksimal. GI3 itu apa Bu? Coba dicek Bu. Saya memiliki keraguan untuk memulai bisnis ramah lingkungan. Ragu ya, berarti dia negatif kan ya. Berarti ya
memang mereka untuk kalau negatif izin Pak, mungkin dibaliknya tuh Pak angkanya Pak. enggak tetap iya tadi udah dibalik kan dia kalau dia jawab dua harusnya tidak satu gitu ya pidana. Itu nggak masalah Pak, dibolak-balik nggak masalah Pak. Oh, berarti kalau keinginan saya memiliki niat yang sangat rendah untuk memulai bisnis ramah lingkungan. Berarti kalau dari indikator yang dibuat itu sebenarnya nggak berpengaruh. Artinya di tempat Bapak Ibu ya sudah rata-rata sudah bagus itu. Jadi bisa juga diberi masukan untuk meningkatkan itu indikator yang terbuang itu harus ditingkatkan. Jadi mereka harus seperti merasa diyakinkan bahwa mereka harus Tidak ragu-ragu. Nah, mereka harus diyakinkan untuk tidak ragu-ragu. Diyakinkan sehingga mereka tidak ragu-ragu. Terus yang ketiga tadi yang 6 itu niatnya rendah, yang 3 tidak ragu-ragu, yang 3 ragu-ragu. Niatnya rendah, ya. Ya, harus ditinggikan. Harus ditingkatkan. Itu nanti. Jadi kalau untuk pembahasan itu bisa dilihat dari min-nya. Rata-rata indikator misalnya rata-rata dari variabel ini mana yang rata-ratanya rendah. Bisa dipahami. Misalnya yang rata-ratanya rendah itu di ini harus ditingkatkan. Ini kan temuan empirik ya Bapak Ibu ya. Temuan empirik kita itu ternyata di drop. Itu temuan empirik kita. Nah, untuk nanti sebagai pemangku kebijakan atau sebagai pemegang kebijakan untuk meningkatkan intensi kewirausahaan ramah lingkungan mahasiswa di kampus ABCD tadi itu, maka GII dan tapi 200 belum mewakili ini loh kampusnya. Tapi nggak apa-apa sih. Nanti pakai convenience berarti nanti. Convenience sampling itu yang ditemui dari kampus yang sudah kita tuju itu. Kita lanjut dulu ya, Bapak Ibu udah ngantuk, mulai pening. Kita kalkulasi kita cek hijau kelihatan belum? Jadi semua PLN itu adanya outer dan inner. Kalau outer itu dia menghabiskan indikator-indikatornya, tapi kalau inner dia memikirkan dengan variabel lain. Jadi saya ulang lagi, uji outer itu uji yang kaitannya variabel dengan indikatornya. Tapi kalau uji inner itu variabel dengan variabel yang lain. Sama dengan kalau di AOS explanatory itu menguji variabel dengan indikator, tetapi kalau confirmatory itu menguji variabel antar variabel. Itu Ibu ya. Bisa dilanjut? Bisa Pak, siap. Nah ini hasilnya. Ini hasil sementara uji outer. Sekarang kita akan uji inner. Yang bikin Ibu ya.
Kalau yang Kalau sudah yang sudah lama lama menggunakan menggunakan lidah lidah berarti tidak dan dua dua lagi. substrat. Substrat, Ingat ingat tadi tadi wantai wantai atau apa tutel, tutel? Wantai. Wantai, Wantai, wantai. wantai. tetap Tetap 0,05 ya. 0,05 ya. Berarti Iya, Pak. Berarti tetalinnya harus tetalinnya harus lebih lebih rendah dari daripada 0,05. 0,05. Kalau dia lebih Kalau dari dia lebih dari 0,05 dia 0,05 akan dia akan nih. Kamu lagi kita Kamu lagi hitung kita itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Kan biasanya kan biasanya anak-anak itu kan pengennya pengennya semua semua signifikan gitu ya. signifikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Mudah-mudahan signifikan semua semua gitu ya. Ada yang tidak Ditolak. ditolak, ditolak Pak. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Memang Memang ada ada yang yang kuning kuning gini, ini gini, ada yang ada yang ditolak ditolak. kayak gini. Bapak itu Bapak itu langsung berupaya untuk berupaya signifikan untuk semua. signifikan semua. Enggak, Pak. Biarin aja. Biarin Biarin aja. biarin aja. Biarin aja. Nanti UTN ke UTN ke GI GI tidak berpengaruh. berpengaruh. Berarti Itu itu artinya artinya responden di tempat Bapak Ibu Bapak Ibu menyebar menyebar itu menyebar kuesioner itu menganggap itu menganggap bahwa mindsetnya mindsetnya kurang kurang tinggi tinggi atau atau mindsetnya rendah gitu rendah ya. gitu ya. Mindsetnya Mindsetnya rendah kaitannya kaitannya dengan wirausahaan. wirausahaan. Pengetahuan Sudah membangun mindset, tapi mindsetnya itu belum mempengaruhi mereka untuk minat untuk apa niat ke kewirausahaan ramah lingkungan. Jadi baru pengetahuan itu baru membangun mindset, gitu ya. Sementara mindsetnya belum membuat mereka niat kewirausahaan. Kan biasanya kita juga gitu. mindset Mindset kita tentang smart PRS sudah bagus, tapi kita kan belum praktek gitu ya. Jadi niat untuk prakteknya itu belum ada. Ini hubungan langsung berpengaruh semua ya, dengan nilai P nilai P yang paling tinggi adalah tinggi ketika berarti ini yang ketika ini nanti kontrak dengan beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan mindset ke DEI. Kalau penelitian sebelumnya itu kan mindset berpengaruh pada intensi. Tapi khusus lebih khusus ke sampel Bapak Ibu itu ternyata tidak gitu ya. Nanti bahasanya begitu. Terus kita Terus ingin kita ingin cek juga bukan tidak langsung spesifik ya. spesifik pemberian. Nah, ternyata hubungan tidak langsungnya yang tidak berpengaruh adalah GEI, GEM, GEI. Karena ada GEI-nya ya, Pak. Tadi udah merah. Udah merah. Ingat, hubungan tidak langsung itu tidak akan terjadi manakala hubungan langsungnya itu tidak berpengaruh. Oh, tidak berpengaruh. GEK, GEI, GEK, GEM berpengaruh. Nah, kalau yang seperti ini Bapak Ibu, itu boleh Bapak Ibu tidak tampilkan yang ini. Ini tidak usah. Ini juga tidak usah. Ini juga tidak usah. Tampilkan ini Pak. Begitu ya. Kita ekspor. Uji inner. Kemudian kita buat gambarnya. Nah, ini kita tebalkan.
Nah, Nah, dah. Sudah Bapak Ibu sudah ya. Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Nah, gini sekarang aja gini Bapak aja Ibu. Bapak Ibu. Ini kan model full. Ini kan model Ini kan model full. full. Kalau Kalau misalnya misalnya dipecah jadi jadi dua dua model gitu ya. model gitu ya. Jadi Jadi kelompoknya kelompoknya siapa memiliki memiliki ini ini, DI. Terus terus kelompoknya lainnya lainnya DIW, DWK, DWK, DWI gitu. DWI, Jadi gitu. dua Jadi dua artikel. artikel. Itu gimana? Itu Apa gimana? satu Apa satu artikel artikel aja? aja? Satu aja Satu Pak aja kalau Pak boleh. kalau boleh. Satu aja Satu ya. aja ya. Mas. Satu. Nah, ini Ini sudah sudah saya saya simpan. simpan. Ini Ini model model struktural. struktural. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah. Nah, tugas Bapak Ibu minggu depan adalah menata hasil penelitian ini sesuai contoh artikel saya kemarin. Jadi yang diingat itu misalnya ini itu dimasukkan di mana. Template yang punya saya itu aja. Saya kira penelitian saya yang ini. Bentar Bapak Ibu ya. Saya kirim artikel saya itu. Jadi nanti Bapak Ibu menata sesuai dengan template yang saya berikan. Pak kirim ke komunitas. Jadi cara meningkatkan Jadi cara meningkatkan meningkatkan apa? apa? Cara Cara meningkatkan meningkatkan
statistiknya itu. Ini saya kasih sekarang. Tapi saya bisa mengerjakannya. Nah, data Excel-nya buatan setting untuk diminta. Data Excel dan data gambar tadi. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kalau ingin itu dikolaborasikan apa disediakan bagian ceria gambar itu nanti sebenarnya datanya itu jangan sebar kemana-mana. Kalau ini kan penelitian artikel barang gitu. Saya kan itu udah jadi data olahan ini. Udah data olahan ini, pada kita udah data olahan itu sudah jadi dalam mengenai apa. Nah, ini sudah jadi bermitra. Tadi G itu yang sosial media ya, Pak? Bukan. Oh, ini lain ya, Pak? Ini lain. Maksudnya mata ininya Bapak. Allah. Kemarin itu kan pakai Amos yang itu. Baik, Pak. Siap, Pak. Yang itu kan pakai Amos. Maksudnya jadi template ya, Pak? Ini, Pak. Iya. Siap, Pak. Kenapa, Dek? Mau ini kau sampai Saya baru yang pink. Tahu dia lupa. Siapa? biasa. Nah, saya sampai jam 9 itu ya. Ya. Nah, masih itu nanti aku mengapa yang dilakukan di mana. Terlihat ya Bu ya. Coba cari di tas ini. Yang saya maksud ini cerita ini judulnya ini masuk di sini ya kan. Masuk di sini tabel 1 itu jelas isinya adalah demografi responden. Kemudian tadi ada yang missing kan tadi ya? Ya, satu. Nah, ini yang seperti ini. Ada 20 partisipan itu. Kemudian dari 263 itu Harus dari 270 itu kemudian yang diisi 263 ya kan. Dari 263 itu ya kita tuh hanya di titik itu ya. Akhirnya yang bisa dipakai itu demografinya ya itu tapi Apa berarti itu diulang ya? Angkanya atau baik Iya, benar-benar. kan
Cari-cari omong. Kan ditarik bisa kan itu berapa laki-laki berapa perempuan kan bisa. Ya makanya kan kemarin kan Pak Agus minta dibuat klik gender bagian gender itu nanti diklik male atau female gitu kan. Kemudian usia 19 sampai 22. Jadi Bapak Ibu dibuat rentang sekalian biar nanti nggak sampai. Kemudian angkatan atau semester ini 2019-2020. Kemudian pekerjaan orang tua. Nah, kenapa kemarin tuh saya meminta ada pengusaha, ada guru, ada karyawan. Itu tujuannya adalah nanti di cross loading apakah yang pekerjaan orang tuanya itu entrepreneur itu mayoritas intensinya tinggi atau tidak. Kalau ternyata tinggi, berarti terjawab teori bahwa kalau orang tuanya pengusaha, anaknya juga intensi berusahanya tinggi. Gitu. Nah, kalau misalnya guru ya, guru itu kan biasanya anak-anaknya ingin jadi guru juga. Nah, kalau misalnya di hasil penelitian ini ternyata anak-anak guru ingin jadi pengusaha, itu berarti luar biasa. Ada hal yang baru. Tuh, kemudian ini yang outer loading tadi Bu. Lambda itu loading ya. Kemudian alpha ada di uji outer. Nah, di mana tempatnya? Saya tunjukkan kalian biar nanti nggak bingung lagi. Nah, mana tadi letaknya? Nah, ini uji outer ya. Yang lambda dan sebagainya tadi dilihat dari sini. Nah, kelihatan? Ini alpha, ini CR, kemudian ini APE. Hijau semua itu berarti aman. Kemudian diskriminasi itu yang tadi, yang loading faktor itu, yang loading faktor itu diambil dari ini, outer loading. Nah, ini GE diambil, ini sudah diambil. Jangan sampai salah ngambil loh Bapak Ibu. Ditempatkan di tempat masing-masing. GE itu berarti Green Entrepreneurship Education. Itu dikasih nama di tadi. Ini dipakai, kemudian ini nggak dipakai. Yang dipakai lagi adalah diskriminan validity. Diskriminan validity itu kita pakai yang ini. Ini membacanya adalah cross loading. Cross loadingnya itu miring Pak. Ini gitu ya. Kalau dia di bawah 5 berarti dia tidak memenuhi diskriminan validity. Bukan yang ini, bukan yang cross loading ini. Kadang-kadang anak-anak akhirnya ini cross loading. Nah, kalau ada 5 berarti nggak masuk. Ini sudah masuk, nggak masuk. Kemudian selain cross loading, kita juga menggunakan ini. Nah, Bapak Ibu, di penelitian sosial itu kan biasanya ada bias. Bias itu adalah yang pertama, instrumen variabel A itu sama dengan atau mirip dengan instrumen di variabel B kalimatnya. Itu akan terjadi bias. Maka kemudian diantisipasi dengan HTNT ini. Kalau nilai HTNT-nya itu 0,90 sekian, maka itu akan merah. Artinya ada bias di instrumen itu.
Maka kemudian meskipun loading faktornya tadi sudah ada aman semua, kalau ternyata masih ada merah, itu maka kita tetap harus mendrop loading faktor yang di awal tadi. Dipilih yang paling kecil. Misalnya ada 0,75, 0,715, 0,725, itu berarti yang dipilih adalah yang paling kecil. Sampai ininya di bawah 0,90. Kebetulan ini aman. Jadi instrumen kita itu tidak ada bias. Kenapa tidak terjadi bias, Bapak Ibu? Karena kita mengambil instrumen yang sudah jadi. Si pembuat instrumen itu dia sudah melakukan uji psikometri dengan baik dan benar. Ini akan beda ketika Bapak Ibu membuat instrumen sendiri. Saya yakin kalau Bapak Ibu membuat instrumen sendiri, ini di sini merah semua, ya. Atau paling tidak 2 atau 3 merah. Kenapa? Biasanya orang Indonesia membuat instrumen banyak, sehingga yang mengisi jadi liar gitu ya, liar gitu ya. Jangankan mengisi gitu ya. Yang ada di titik kayak tadi ya Benita ya, di titik ya. Ini. Terus yang dipakai adalah untuk mengecek ada multicol tidak, itu yang dicek adalah ini VIF. Bunita udah paham pasti kalau dulu pakai SPSS ya, VIF yang dipakai. Tapi kalau di Smart PLN yang dipakai adalah VIF. Itu kemudian nanti Pak izin Pak, buat apa tadi Pak yang ini Pak? multicol Pak. Oh masih. Biasanya kan kalau multicol itu harus di ini lagi, dicek lagi. Nah, untuk mengecek terjadi multicol atau tidak, HER itu menyarankan nilainya harus di bawah 0,5 sekian. Kebetulan kan di bawah 5 semua ya Bapak Ibu ini ya. Jadi hijau semua. Kemudian juga model fit. Model fitnya ini kebetulan hijau semua, jadi aman. Ini sudah semua, terus tinggal yang tadi yang uji apa Pak? Uji inner. Nah, uji itu terlihat itu ya. Uji inner itu yang dipakai hanya pet coefficient ini. Nah, pet coefficient itu ini dipakai, ini juga dipakai. Nah, nanti untuk mengetahui terjadi hubungan tidak langsung atau hubungan langsung, ini dipakai Bapak Ibu confidence interval BCTI ya. Nanti simbolnya BCTI. Jadi nanti di sini yang dipakai ini diambilnya mana Bapak Ibu? Diambilnya yang 5% ini sebagai lower level, kemudian yang 95% itu sebagai upper level. Nah, di bukunya Haier itu menyatakan bahwa apabila lower level ke upper level itu melampaui 0, maka tidak terjadi hubungan tidak langsung seperti itu. Nah, nanti silakan dibaca di artikelnya Pak Agus. Ini berarti yang ditolak 1. Kemudian kita cari lagi yang spesifik ya. Indirect, spesifik indirect dari sini, link yang ini. Nah, ini berarti yang ditolak. Nah, saya ingin memperlihatkan melampaui 1 ya Bu.
Ini kan dari negatif ke positif ya Pak Ibu. Iya kan? Sehingga ini tidak berpengaruh, ini juga tidak berpengaruh, ini juga tidak berpengaruh. Itu saya kira Pak Ibu ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita tutup. Sudah jam 8 lebih 5 detik. Tadi janjinya sampai jam 9 saja. Ada pertanyaan Pak Atmaja? Agak ngantuk juga. Itu suruh minum kopi, nggak minum kopi. Ngantuk. Enggak Pak, enggak ngantuk. Udah 3 gelas hari ini. Waduh. Saya udah 4 gelas. Iya. Siang-siang udah goyang duluan. Ada pertanyaan? Coba itu. Kalau udah paham. Saya baru Dimatikan salah satu. Oh iya benar. Nah, dimatikan salah satu biar tidak ngegembang. Ini kan saya tampilannya smart PLS, saya kan pakai smart PLS pakai Pak. Sebenarnya mungkin fungsi-fungsinya sama, cuma barnya itu yang mana sih? Ibu pakai PLS mungkin nanti kita ada offline mungkin Pak. Ya ada, tapi kan udah dibicarakan. Kan baru naik ya Pak tadi Pak lupa dia. Nah, kalau yang trial itu biasanya tidak lengkap. Kalau yang punya Pak Agus itu kan tidak trial. Silakan cari di Tokopedia yang tidak trial. Saya juga nyari di Tokopedia. Hanya berapa waktu itu? Hanya sekitar 200 sudah selamanya. Udah modalnya udah kembali ke 200.000 itu udah modalnya udah kembali. Malah berlipat-lipat. Itu ya Bu Arvina. Ada lagi yang ditanyakan Pak Atmaja atau Bu Purnamasari itu penyanyi ya dulu ya? Kita itu Pak. Oh iya kita, berarti kita pernah hidup di zamannya ya. Kayaknya kita itu kayaknya seusia semua ya Bu Ibu ya. Bu Nani Apanya? Bu Nani 70 berapa? 76 ya? Bu Nani kelahiran 76. Iya, 76. Ya, selisihnya dengan saya nggak jauh Bu. Saya sama Pak Bapak 82. Oh Ibu 82 juga. Betul. Pak Dodi itu masih muda banget kayaknya ya, lahiran Berapa Pak? Lahiran berapa? 88 Pak. Iya, kurang lebih Pak, 87 Pak. Loh kan, Iya benar Pak. sama istri saya itu tuan. Padahal saya udah pernah nyari apa ya? Karena yang selisihnya agak jauh itu biar saya nggak kelihatan dengan nenek-nenek gitu ya. Ternyata sekarang udah sama kayak nenek-nenek juga. Aduh Pak. Malah kayak nenek kampung sekarang. Bilangin loh Pak. Untung lagi di kampung ya Pak. Kedengeran. Siapa ini? Ini direkam loh Pak. Enggak apa-apa sih. Santai kok. Istri saya malah bilang, ngapain nikah sama anak lampir. Ada lagi pertanyaan? Selain Pak, izin Pak, kalau sekarang kayaknya pertanyaan belum banyak Pak. Mungkin ketika kita nulis nih Pak, bakal banyak nanya nih Pak. Gitu nulisnya Pak. itu nanti kita bareng-bareng Pak yang ini. Oh gitu. Bapak Ibu ini silakan ini dicari teori ini terus kalimat ini gitu. Terus nanti Bapak Ibu nyoba membuat kalimat nanti kayaknya itu Bapak Ibu itu perlu kumpul bareng, zoom bareng bersama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 itu zoom bareng terus membuat kalimat bareng gitu dibagi-bagi. Terus nanti kita koreksi bareng-bareng. Ini kurang ini Pak, introduksinya ini kurang gitu. Pakai kalimat ini gitu. Saya biasanya begitu mati orang itu dari 0 sampai bisa itu. Siapa? Itu kayaknya metodenya bagus tuh Pak. Bagus, sudah berhasil loh. Siap.
Siapa? Biasanya ini Pak, biasanya saya ledekin gitu, tapi nanti jangan ini ya Pak, jangan tersinggung atau marah. Biasanya saya ledekin, Bapak itu dosen pikirannya masih kayak begitu. Itu biasanya saya gituin wong yang calon profesor itu saya malu gitu Pak. Karena apa ya, kalau menulis itu kan skill ya, jadi memang harus latihan terus. Kita yang dari SD menulis saja ternyata juga sampai sekarang juga nggak bisa nulis gitu ya. Ya kan ya Bu, Bapak Ibu ya. Kalau saya prinsipnya Bapak Ibu, prinsipnya adalah ketika orang lain bisa mengerjakan maka saya harus bisa mengerjakan. Saya bisa begitu. Selagi bisa dilihat dan dikerjakan. Kecuali misalnya Pak Atmaja ini bisa mengirim paku ke perut saya. Nah, itu saya kan nggak bisa melihat caranya. Itu yang tidak bisa dipelajari. Betul Pak, itu Jawa ya Pak. Gawean ketemu itu mesti iso Pak. Ayo bener Bu, gawean ketemu moto itu. Pokoknya pekerjaan yang terlihat mata itu pasti bisa dikerjakan. Nah, Pak, bantu ngomongin ya. Nah, iya. Yang membedakan adalah meskipun bisa dikerjakan, tapi kalau kita sudah mindsetnya sudah malas, makanya kan kadang orang kan melihatnya kok tulisannya Pak Agus banyak banget gitu. Padahal nggak melihat penderitaan saya berjuang. Nah, harusnya ditanyakan juga berapa gelas Pak Agus habiskan untuk membuat artikel, berapa bungkus Pak Agus habiskan untuk membuat artikel, berapa modal yang dikeluarkan untuk dari mulai riset sampai akhirnya terbit. Itu juga kenapa nggak ditanyakan? Ditanyakan kok artikelnya banyak banget Pak, gimana caranya menulis gitu kan. Itu kan konyol gitu. Ingin enaknya, iya, ingin enaknya tapi nggak ingin susahnya. Nah itu orang Indonesia kan biasanya begitu, ingin enaknya. Numpang nama ya. Begitu disuruh, ya udah numpang nama tapi Bapak ngerjakan ini ya. Oh saya itu repot banget, saya itu nggak ada waktu untuk ngerjakan ini gitu kan. Biasanya begitu kan. Relate banget ya. Bapak repot, biaya submitnya Bapak. Oh saya itu nggak punya uang. Ya udah Pak. Bapak mending masuk kuburan aja Pak. Gitu kan kadang-kadang gitu. Waduh, langsung seket. Itu relate nggak? Relate kan Pak? Iya Pak. Ya memang demikian loh, juga sering alami. Sama Pak. Ada yang tiba-tiba dari kementerian mana itu datang, bisa dibantu ini ya Bapak riset bareng ini datanya, ini temanya Bapak nyebar kuesioner. Saya itu nggak ada waktu lah. Terus Bapak maunya apa? Jadi artikel atas nama saya. Ya udah cari yang sering iklan di itu Pak, di Instagram atau FB. Saya bilang begitu Pak. Kalau saya yang ada di nama artikel namanya ada di tulisan saya itu biasanya mereka juga diskusi, baik itu nyebar kuesioner, ikut translate, sampai ikut pembiayaan. Nah biasanya saya itu pembiayaannya paling sedikit biasanya, karena saya yang menyempurnakan semuanya Pak, dari coverage-nya sampai begitu biasanya. Jadi begitu ya Pak Ibu, nanti silakan berembuk dulu. Kita masih berapa kali pertemuan Bu Nita? Kayaknya tinggal 1 kali pertemuan kayaknya. Kayaknya gitu Pak, soalnya udah duluan. Nah iya. Saya ikut, besok punya nggak apa-apa nanti jadi artikel. Ya kan mau bahas. Kalau Bapak Ibu masih senang aja. Dan ini gratis loh Bapak Ibu. Biasanya kalau ikut pelatihan saya itu agak mahal. Ini kan itu bagus. Kemarin kan ada modul Amos, ada modul KLS-nya nggak Pak? Tahu. Kemarin jelas modul Amosnya jelas banget. Ya itu pelatihan. Jika yatim ngerawat orang tua Pak. Iya begitu. Orang Indonesia begitu dikasih hati, pinginnya hatinya sama pemilih hatinya diambil kalian. Ya Allah, benar banget Pak. Iya, udah gitu. Gimana Bu? Kayaknya Kemis jam 2. Iya, kapan? Di Raja. Tapi jangan Kemis besok loh Bapak Ibu.
Kamis minggu ini. Oh iya. Minggu depan. Iya. Kamis besok udah siaran. Kalau Kamis besok itu saya repot Bapak Ibu. Pagi ngisi Kementerian Agama sampai jam 10. Terus siang ngurusi anak-anak, sore ada pertemuan sampai sore. Aduh. Repot. Oke, Kamis minggu depan ya Pak? Jam 2 Pak. Milih Bapak Ibu, milih di mana yang dekat UNJ juga nggak apa-apa, yang penting bisa ini Bapak Ibu ada listrik, ada colokan gitu. Kita konek harus Pak. Maksudnya ada colokan listrik gitu loh maksudnya. Ada colokan listrik. Memang ada di UNJ, di seputaran UNJ kafe yang begitu ada. Memang ada. Mulanya belum pernah kelilingnya kafe tariannya UNJ. Oh, Blok M itu. Iya, itu kan Blok M namanya. Ya nanti silakan lagi cari di mana yang bisa begitu. Oke Pak. Tenang Bapak Ibu, nanti kita bayar sendiri-sendiri, nggak usah dibayari. Saya nggak usah dibayari, nggak usah Bapak Ibu nggak usah jaiman gitu. Wah dosen harus dibayar, itu kan dosen IM model dulu itu gitu. Kalau saya enggak. Nah yang dosen-dosen begitu udah nggak dipakai ngajar lagi sekarang. Yang muda-muda semua gitu sama sekarang. Itu ya Bapak Ibu, saya kira sudah jam 9 pas, saya mau tidur. Baik Bapak Ibu, Terima kasih Kak Gus. kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa terus dipersilakan. Doa cukup. Kalau ada kata-kata yang itu yang dimaafkan Bapak Ibu. Saya biasanya ajarnya begini Bapak Ibu. 1, 2, 3 begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kapan-kapan kita kuliah lagi. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih banyak Pak Gus. Banyak kali ya Pak. Pusing kepala. Kafe UNJ, bukan orang Lamongan gitu. Karena nih tahu. Itu loh yang Pak Budi pernah, Mbak Lela ikut nggak tuh? Yang Pak Budi pernah ngumpulin teman-teman, kata dia sih enak, ke beliau. Waktu itu pernah waktu zaman S2 tuh Mas Dodi sama Mbak Tri. Jadi dari Rawamangun yang buka golf itu diterusin, itu karena apa ya namanya ya? Terusinnya karena mana? Jangkau. Itu loh Mbak. Kalau dari belakang, depan atau belakang ya? Itu kan kalau ke kiri kan masuk tol tuh, itu diterusin, itu ke apa tuh? Oh, ke kanan masuk tol berarti ke kiri, ke nanti top ya. Itu banyak kafe-kafe dekat dari UNJ. Ya pokoknya nggak tahu ada ke situan gitu. Terus kita pernah waktu itu kuliah waktu zaman S2 ngafe di situ. Terus mereka ada itu enak ya? Mbak Lela ikut ke UNJ, boleh minta tolong survei nggak sekalian? Ya boleh, ntar dicariin deh insya Allah. Nggak ke tempat yang itu aja Mbak Lela, kalau emang itu sudah enak. Jadi biar dekat UNJ juga. Aku inget-ingetin lagi ya, waktu itu pernah soalnya sama teman-teman kuliah di situ. Jadi memang kita bedol kelas, kuliahnya pindah ke situ ada. Kalau enak situ aja. Ntar saya coba inget-inget ya tempatnya di mana ya. Terima kasih banyak ya. Kamu aja ya, soalnya nggak tahu sih UNJ. Terima kasih. Pak Dodi tolong dikerjakan itu. Pak Dodi yang ngerti sendiri kayaknya. Saya mah aduh. Tadi mulainya jam berapa ya, Mas Dodi? Pak Dodi masih di mute. Masih di Oh, Kita nggak bisa mendengar. Iya maaf. Kita bisa Zoom-nya kapan? Sebelum kelas kan berarti kan? Oh, harus Zoom meeting dulu gitu ya. Iya, Tadi biar itu tulis tadi bareng-bareng. ituin nama Gini Pak Dodi, itu kan kayaknya kita cuma pemetaan aja ya, dipeta-petakan hasil dari Smart PLS itu dimasukin ke tabel-tabel gitu aja kan. Udah gitu Kalian kita ngata-ngatain juga Mbak. Iya, kalian nulis bareng-bareng katanya. Ngata-ngatain itu tadi. Metodenya begitu. Seru tuh sekalian belajar lagi. Heeh. Kapan Bu Nita? Ya, aku mah belum pernah pakai Smart PLS.
Tapi kan ngata-ngatainnya sama Bu Nani. Bu Nani tuh Untuk hari Kamisnya aja Pak. Atau Kan jam tadi 2. Kamis kan kita kan Kamis depan ya. Berarti malamnya aja kali kayak gini, malam Rabu. Yo, Malam Kamis. Kamis. Gak mepet. Mepet ya? Mepet ya? Mepet banget kalau Emang segini. tugas-tugas sudah semua, teman-teman. Selasa. Belum. Saya pikir sih kita menyelesaikan tugas dulu ya. Ini kan agak leluasa gitu loh untuk publikasi ya. Iya kan? Iya. Pak Dodi udah semua. Pak Yosef udah. OTW Bu, semuanya OTW. Sama kalau Kalau semuanya. OTW itu mungkin Itu kalau apa? Terbit itu udah pada semua belum? Bunita udah ya? Baru submit. Belum, tapi udah. Prosesnya udah saya sudahkan saja, tutup mata. Sama Bu. Saya Karena tadi sore. mau perfect, mau bagaimanapun ya, kayak kita tugas mahasiswa juga nggak bakal perfect. Udah lah, tutup mata aja lah. Yang penting ngerjain ya. Maksudnya yang ngerjain. Ini submit Ini gitu. apalagi tuh Prof Yosef, oke. Submit, oke. Terus apa Itu lagi yang Bu? 1 sampai 3 ya Mbak? Ntar udah dulu. Gini yang paling ngeri itu kan yang terbit nih. Masalahnya kalau sampai tengah tengahnya habis tidak terbit itu nanti tolong dibantu dibicarakan Bunita kali ya. Yang penting ada ini terbit aja kali ya Bunita. Yang penting ada ini submit ya, bukti submit ya. Oh, nanti coba ngomong ke Prof ya, karena Kan itu di luar kuasa kita. iya, karena kita Profnya juga masih insist on publishing ya. Nanti kita cek lagi. Sama itu kalau tugasnya Pak Siapa juga publish. Submit ya. Tugasnya Pak Andi Sadap. Nah, itu kayaknya aku Itu yang apa ya, punya Mbak? post viewer Yang lagi. benar gimana? Ya. Bu Nani, kalau yang saya tangkap itu Pak Andi itu minta menggabungkan dua jurnalis, dua artikel itu. Biasanya kita suruh nulis Bu, bukan suruh membandingkan doang. Kan mengawinkan kan bahasanya kan mengawinkan kan. Tapi Udah nggak pada apa-apa. besok yang presentasi ya? Udah nggak Ya kalau disepakati begitu semua sih saya tinggal bikin doang tuh. Kalau cuma membandingkan kan gampang tuh. Nulis yang susah. Nah, saya untuk sementara sih karena dimintanya itu 2 artikel, saya bikinnya itu. Pokoknya kemarin itu kalau beliau ada yang presentasi, saya pokoknya bikin dulu gitu lah. Oh iya. Biar aman dulu semua. Soalnya kan outputnya dia mintanya submit kan, artinya disuruh nulis kita kayaknya sih gitu tuh. Betul nggak sih Bunita? Enggak. Tapi kalau nulis 2 artikel ya nggak cukup gitu loh. Nggak cukup cuma buat belajar, iya sih nggak cukup. Ya udah. Anggap aja Jadi review aja itu lah. ya, berarti Pak Andi Sada kan harus presentasi sama nulis tuh. Terus Jumat ya? Jumat malam Pak Osi 2. Udah itu aja ya Bunita, itu aja. Udah itu ya Bunita. Yang terberatnya sih Pak Prof Rizal sama Prof Yusuf ya. Iya. Ya. Itu suratnya belum dibalikin sama Prof, ada materialnya, saya harus minta dulu. Profnya nggak sempat kali untuk diotentifikasi. Yang apa itu apa tuh? Buku. Pemasaran lanjut buku. Tinggal surat yang terakhir yang harus ditandatangani atas materai sama Prof belum dibalik-balikin. Oh minta. gitu. Takutnya kira diomelin nggak kita? Minta. Oh kita. Nggak bisa. Harus penulis pertama. Kan penulis pertama buku kita Prof Rizal. Iya, maksudnya dia maksudnya collab lagi Bu Nita. Oh, udah 2 kali, 3 kali sih saya ingat nanti kan. Iya kalau udah 3 kali sih nggak apa-apa sih Bu. Bukan salah kita. Iya aman. Saya deg-degan deh kalau dengerin buku sama terbit itu mengerikan. Pak Dodi udah submit belum Pak Dodi? Udah barusan. Oh barusan submit. Aduh, Pak saya Yogi udah? gimana nih? Hah? Oh iya. Pak Yogi. Belum Bu, kalau ada linknya boleh. Baru selesai, kita bikin SLR, tapi baru selesai. Pakai punya Prof Rizal aja sih kan contoh kemarin. Kan kasih yang sana ya, IJN apa itu ya? Itu kan bayar mahal tuh. Aku pakai itu akhirnya. Aku pakai itu Timpa Bu, boleh dikirim Bu. Karena di grup banyak banget. $55. Udahlah aku daripada pusing-pusing. Atau gini mungkin yang gampang itu kan sebenarnya submit itu Sinta gitu. Kan nggak Itu lama terbitnya Pak, 6 bulan minimal Sinta. kan nggak boleh cinta-cintaan ya. Iya maksudnya kalau nanti ada yang nggak terbit gitu, ada yang nggak terbit mungkin bisa dinego lagi Bu Nita. Mungkin ya. Ya kalau nggak terbit yang dinilainya A aja.
Ih, jangan ngeri saya. Semoga sih kita dengan menyertakan bukti submit ini ya bisa Mudah-mudahan, bisa amin. nunggu. Iya, Karena mudah-mudahan. kita kan juga serius ya. Udah niat. Nanti Pak Yakin nanti saya itu ya Boleh, kasih Ibu. link itu Iya, yang siap. sama Pak. Biar Saya beda ya. dari Bu Siap, Nani Bu. aja tuh yang kemarin, Yang mana tuh? yang orang Yang- India itu. Iya itu India tuh cepet seminggu. Nah, itu Bayar. tuh itu aja tuh. Bayar berapa, Pak? Email aja. Nanti saya kirim deh coba. Yang dari Bu Nani sih. Yang Boleh, apa boleh. tuh? Soalnya ada beberapa kan. IJR, Gelora. Ada juga sih yang email saya sih, dia mau terbit besok nih tanggal 6, tapi saya email nggak dibales lagi. Saya bilang, Dicek dulu Pak, dicek dulu di ini apakah dia jurnal ini bukan predator, bukan di bell list cari ya. aja yang penting terbit. Iya sih saya sih ngejarnya terbit dulu Pak, yang penting aman dulu. Betul, nggak peduli lah saya itu kalau yang ini besok jadilah. Nanti tak kirim yang ini kemarin saya terbit sama Pak Ervan ya, Pak Yoki. Boleh, boleh. Kalau di grup itu kita submit beberapa mungkin ya buat cadangan. Submit Ya, beberapa. aduh mahal. Hah? Ingat aja ada. Sayang. Berapa Kita jurnal? submit beberapa, nanti kalau ada yang diterima gitu itu yang dibayar Bu yang paling pertama. Bukan main. Kalau IJDMS itu besoknya langsung dibilang diterima tapi sedang proses review. Oh, saya mau. GJRS itu juga yang Prof Rizan kasih itu sama. Itu bayar ya itu ya, Bu ya? Jurnalnya. $55 itu. $55. Itu enggak sih? Berapa ya? Lumayan $55 ya. Kalau Prof Rizan itu $35, tapi dia bukan manajemen. Dia Campur-campur. Kalau kayak kemarin Pak Agung itu kan nggak mau terbit di jurnal campur-campur kan, harus manajemen atau bisnis. Agung Handaru. Oh, Bu Nani mau dong itu link yang tadi tuh yang langsung terbit. Iya nanti ya tak kirim ya di grup ya. ya, Ya, Iya, Bu. Baiklah, terima kasih ya. Baiklah, Baik, Bapak Ibu. ya Allah, mudahkan semuanya. Amin, amin. Amin. Assalamualaikum. Salam. Amit, Bapak Ibu. Mas Dodi